Tak akan ada kebahagiaan di atas penderitaan cinta yang terluka. Keduanya terdiam. Binar cinta yang memang hanya seperti pelita kecil perlahan padam. Berbagai cara dilakukan Samuel untuk menekankan Erika, tetapi nyatanya tangis Erika makin naik tak terbendung. 2 hari yang lalu, ia memutuskan untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Kiamat bagi Erika. Di tengah kebahagiaan menanti kelahiran putri pertama, harus dihadapkan dalam persoalan konyol. Walaupun Erika merengek-rengek hingga bersujud di kaki Samuel, hal itu tidak akan mengubah keputusan Samuel. Mereka tetap akan bercerai usai Erika melahirkan. Samuel menatap tajam Erika, meraih tangannya lalu berteriak, "Oke, baik, apa yang kamu inginkan?" Erika menyeka air mata, balas menghujam Samuel. Kali ini ia bertanya dalam hati, pernahkah pria itu sekali saja mencoba mencintai dirinya? Apa yang harus aku katakan pada orang tuaku, Mas? Kamu gak tahu apa yang aku korbankan demi bisa menikah denganmu. Betapa sulitnya perjuanganku meyakinkan mereka untuk melepaskan putrinya pada seorang duda 2 kali bercerai. Seorang pria yang memiliki rentang usia hampir 20 tahun lebih tua dari putrinya. Kamu tahu, berat bagi orang tuaku untuk menyerahkan aku padamu, cecar Erika. Lalu aku harus apa? Bentak Samuel. Erika diam. Ia tahu dengan pasti, pria yang ada di hadapannya tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah ingin memiliki ia seperti layaknya seorang yang diliputi kegembiraan bertemu dengan belahan jiwanya. Aku minta maaf, lirih Samuel. Erika menampik tangan Samuel. Aku kecewa, Mas. Sebentar lagi anak kita lahir. Aku gak mau membesarkan anak ini sendirian. Apa kamu sudah gila? Aku mohon, pikirkan lagi. Kita gak bisa bercerai, desak Erika. Aku akan bertanggung jawab atas anak kita. Selamanya dia adalah anakku. Tapi aku gak bisa lagi menjadi suamimu. Maafkan aku. Semoga kamu mengerti. Kamu harus melepaskan aku. Samuel menyeka air mata Erika. Sungguh dalam hatinya berharap ada percikan cinta yang akan meletup. Tetapi apa daya, ia tidak sanggup. Kenapa? Kenapa? Jerit Erika. Karena aku hanya mencintai Marissa, hanya dia saja, ujar Samuel. Erika mundur beberapa langkah. Pengakuan Samuel seakan terus terdengar berulang-ulang. Kali ini, ia melihat binar cinta dan rasa takut kehilangan di mata Samuel. Namun, itu bukanlah untuknya, bukan untuk ia yang berstatus istri Samuel. Aku memang menceraikan kedua mantan istriku karena Marissa. Iya, aku gak bisa melupakan cintaku untuk dia. Aku sudah berusaha tapi gak bisa lanjutnya lagi. Tangis Erika terhenti. Bola matanya bergerak-gerak menatap Samuel yang benar-benar yakin dengan ucapannya. Samuel menghela napas. Kali ini benar-benar mengacaukan semuanya. Kamu gak harus mengerti apa yang Natalia katakan padamu adalah bohong. Marissa gak pernah mencampuri urusanku. Erika, mari hentikan. Aku gak bisa terus bersamamu. Mohon Samuel lagi. Erika bahkan tidak punya kekuatan untuk menimpali ucapan suaminya. Sungguh, benarkah sedalam itu perasaan suaminya untuk wanita lain? Awalnya aku mengira melalui kamu aku bisa seutuhnya menggantikan Marissa. Tapi nyatanya kamu gak bisa menjadi Marissa. Dia satu-satunya yang aku cintai, tambahnya. Erika menahan kakinya yang sudah gemetar. Bicara apa dia? Mengapa? Mas, Erika menatap jauh ke dalam mata Samuel, sepasang mata yang membuatnya mabuk kepayang. Aku gak bisa membayangkan kamu lagi sebagai dia. Kamu berhak mendapatkan pria yang lebih baik, ujar Samuel. Apa, Mas? Jadi selama ini kamu membayangkan aku adalah Mbak Marissa? Saat menyentuhku, tanya Erika pelan. Anggukan kepala Samuel membuat Erika lepas kendali. Bertubi-tubi memukul dada Samuel sembari menangis tergugu. Kali ini dirinya merasa kotor. Suaminya tidak lebih dari seorang pria brengek. Kamu jahat, Mas. Kamu keterlaluan, pekik Erika. Pukul aku. Pukul sepuasmu. Salahkan aku yang salah. Jangan salahkan Marissa. Aku yang salah karena gak sanggup hidup tanpa dia, ungkap Samuel.
Erika jatuh terduduk, mulai menjerit sekencang-kencangnya, meratapi nasib yang tidak bisa dipungkiri. Samuel tidak pernah mencintai dirinya, tidak pernah berusaha untuk membuka hati pada wanita selain Marissa. Sinar mentari menerpa wajah sendunya. Sesaat ia menoleh. Ranjang tempatnya bercinta dengan Samuel kini terlihat menjijikkan. Namun ia tidak ingin anaknya kehilangan ayah. Erika memoles lipstik tipis-tipis. Sesekali ia masih menyeka air mata seraya terus menyisir rambut panjangnya, kemudian menyematkan jepit hitam di sisi kanan. Hari ini ia akan kembali menemui Marissa untuk meminta maaf. Tidak ada gunanya ia menabuh kendaraan peran dengan Marissa. Erika bukan wanita bodoh yang mau hidup tanpa balasan cinta dari seorang suami. Namun ia tidak mau bayinya lahir tanpa ayah. Selesai bersolek, ia mencoba bangkit dari kursi, tetapi entah mengapa perutnya terasa lebih kencang. Seketika Erika menunduk, matanya terpaku pada genangan air bercampur bercak darah di kakinya. Baru kali ini dirinya digigit rasa takut luar biasa. Erika menjerit sekencang-kencangnya, meneriakkan nama Samuel berulang-ulang. Tergopoh-gopoh, Samuel berlari menaiki tangga. Wajahnya berubah pucat kala mendapati Erika menahan sakit sembari terus mengusap perut. Sudah pembukaan 2, Pak, jelas dokter yang memeriksa Erika. Tapi kandungannya baru 32 minggu, ucap Samuel. Ini bisa saja terjadi pada ibu dengan kondisi kelelahan atau stres. Biasanya, bayi yang dilahirkan pada usia kandungan 32 minggu mampu bertahan walaupun tampak lebih kurus. Biasanya sudah bisa bernapas tanpa alat bantu, tapi tetap memiliki resiko tinggi keterlambatan perkembangan belajar juga perilaku kelak, jelasnya lagi. Jadi saya harus gimana, Dok? Tanya Samuel pasrah, sementara hatinya kembali berkecamuk dalam rasa takut luar biasa. Untuk sementara, Ibu Erika kita observasi dahulu. Mudah-mudahan saja masih bisa melahirkan secara normal. Saya khawatir sulit melakukan operasi kalau tekanan darahnya tinggi. Ditambah lagi Ibu Erika memiliki riwayat kesehatan yang nggak begitu baik. Ini berisiko tinggi untuk kematian bayi juga ibu, Pak, tambahnya. Samuel terdiam lalu keluar dari ruang dokter, berjalan pelan melalui kamar perawatan. Ditatapnya sang istri terbaring lemah, terpasang selang infus juga alat bantu pernapasan. Ia duduk di sampingnya, meraih tangan mungil Erika. Banyak yang ingin diutarakan tetapi hilang tertelan keegoisan. Rasa hangat itu menjalar di jemari. Erika membuka matanya. Sulit menjelaskan perasaan yang menghinggapi hatinya. Samuel tampak murung, menunduk seakan menyesali semua perbuatannya. Hati Erika kembali merasa besar. Maafkan aku. Maaf, aku gak bisa mencintai selain Marissa. Maafkan aku, gumam Samuel pelan. Meleleh air matanya, pengharapannya kembali pupus. Pria itu bersikeras meminta cinta wanita lain. Harga dirinya sebagai istri hilang. Namun, ia enggan untuk menarik tangan dari genggaman pria yang mungkin tidak bisa lagi ditemui. Apa harus memilih berpura-pura saja? Diam saja, menikmati semuanya sementara waktu saja. Ia ingin berjuang, sungguh ingin, demi anaknya, anak yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Bersambung.